Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa jutaan umat Islam di seluruh dunia menghadap ke satu bangunan kubus yang sama saat salat? Bangunan itu adalah Ka'bah, dan sejarahnya jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Yuk, kita telusuri bersama sejarah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah ini. Kisah Ka'bah dimulai sejak zaman Nabi Adam, alaihissalam. Menurut riwayat, setelah diturunkan ke bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mendirikan sebuah tempat ibadah sebagai pusat tauhid. Lokasinya tepat di tempat Ka'bah berdiri sekarang di Makkah. Namun, seiring berjalannya waktu, bangunan suci ini lenyap. Diyakini hancur karena banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ribuan tahun kemudian, Allah memberikan perintah kepada seorang nabi yang sangat kita kenal, Nabi Ibrahim alaihissalam, bersama putranya yang tercinta, Nabi Ismail alaihissalam. Beliau diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah di atas fondasi yang sama. Mereka berdua bekerja keras, mengumpulkan bata-bata dari pegunungan di sekitar Makkah. Setiap batu yang mereka susun adalah wujud ketaatan. Ketika bangunan itu hampir rampung, ada satu bagian penting yang harus diletakkan, Hajar Aswad, atau batu hitam dari surga. Nabi Ibrahim meletakkannya di salah satu sudut Ka'bah sebagai penanda. Setelah selesai, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru seluruh umat manusia agar datang berhaji ke Baitullah, rumah Allah. Inilah panggilan haji pertama yang menggema sepanjang sejarah. Namun, waktu terus berjalan, dan generasi setelah Nabi Ibrahim mulai menyimpang. Kesucian Ka'bah dinodai dengan diletakkannya berhala-berhala di sekelilingnya, mengubah pusat tauhid menjadi pusat kemusyrikan. Suatu ketika, sebelum kenabian Muhammad SAW, Ka'bah rusak parah akibat banjir dan harus direnovasi oleh kaum Quraisy. Saat renovasi selesai, terjadilah perselisihan besar. Setiap suku ingin mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Di tengah ketegangan itu, muncullah seorang pemuda yang dikenal dengan kejujurannya, Muhammad Al-Amin. Beliau memberikan solusi jenius. Hajar Aswad diletakkan di atas selembar kain, lalu setiap pemimpin suku memegang ujung kain itu dan mengangkatnya bersama-sama. Solusi ini menyelamatkan mereka dari pertumpahan darah. Puncak pemurnian Ka'bah terjadi setelah Islam datang. Pada peristiwa Fatu Makkah atau penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW memasuki Ka'bah dan membersihkannya dari semua berhala. Sejak saat itu, Ka'bah kembali pada fungsinya yang asli, sebagai pusat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam di dunia. Jadi, Ka'bah bukan sekadar bangunan, ia adalah simbol tauhid yang abadi, titik persatuan umat, dan pengingat akan ketaatan para nabi. Setiap kali kita menghadap kiblat, kita terhubung dengan sejarah panjang para nabi dan jutaan saudara seiman di seluruh dunia. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini menambah wawasan dan kecintaan kita pada Baitullah. Jangan lupa untuk like,